Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan belajar bab baru yang berjudul Mobilizing Pasien. Bagaimana caranya kita membantu pasien yang memiliki kesulitan berjalan. Kita punya dua skill. Skill yang pertama adalah helping a patient with mobility aids, dan skill yang kedua adalah getting a patient out of bed. Ini adalah skill yang pertama, helping a patient with mobility aids. Bagaimana caranya kita membantu pasien untuk menggunakan alat bantu berjalan. Nah, di sini saya memiliki 6 jenis alat bantu berjalan. Dimulai dari kiri atas, itu ada crutches namanya, kemudian ada walking stick, ada walking frame with wheels, walking frame tapi ada rodanya di bawah, terus kursi roda, bahasa Inggrisnya wheelchair, kemudian ada commode chair. Nah, ini commode chair ini dia spesial ya, karena dia digunakan untuk ketika pasiennya itu ingin pergi ke kamar mandi. Maka dari itu kan tengah-tengahnya itu ada kayak buletan itu kan. Ini adalah strategi atau tips bagaimana caranya kita itu memandu pasien untuk menggunakan alat bantu berjalan. Yang pertama adalah use patient name to build rapport. Menggunakan nama pasiennya untuk membangun chemistry. Jadi sebagai seorang nurse kita itu harus hafal nama pasiennya itu siapa aja. Nah, nanti kita dalam membantu pasiennya kita panggil nama pasiennya saja supaya terlihat lebih dekat. Nomor 2, use filter words like now and just to make instruction less aggressive. Kita disarankan untuk menggunakan kata now yang artinya itu sekarang dan just yang artinya itu hanya, untuk supaya kata-kata yang kita ucapkan, instruksi yang kita berikan itu tidak terlalu kasar. Nomor 3, use the imperative to tell patient what to do. Menggunakan kalimat perintah untuk memberitahu pasien apa yang seharusnya pasien lakukan. Nomor 4, use I'll to offer help. Menggunakan kata I will atau biasa disingkat menjadi I'll untuk menawarkan bantuan. Nomor 5, use the words make sure to tell patient what to check. Menggunakan kata make sure yang artinya pastikan untuk memberitahu pasien apa yang seharusnya dicek oleh pasiennya itu. Nomor 6, use the phrases for me and for you to show that you and the patient are both helping each other. Menggunakan kata for me yang artinya untukku dan for you yang artinya untukmu, untuk supaya terlihat antara pasien dan nurse itu saling bekerja sama untuk melakukan tugas ini. Nomor 7, use adverbs like firmly yang artinya dengan kuat and slowly yang artinya dengan lambat to give patient advice about how to do something. Nanti yang kata firmly dan slowly itu bisa digunakan dalam memberikan instruksi seperti tolong ini Bapak jalannya pelan-pelan ya, atau tolong ini walking frame-nya dipegang dengan kuat. Nah, itu firmly dan slowly. Ini kita akan mendengarkan 4 percakapan antara seorang nurse dan seorang pasien, di mana si nurse ini itu sedang membantu pasiennya untuk menggunakan alat bantu jalan. Nah, yang harus kita perhatikan adalah apa saja kata-kata yang diungkapkan oleh nurse-nya, kalimatnya itu bentuknya seperti apa supaya terlihat sopan dan tidak agresif. Silakan dibuka halaman 99, cari audio 6.1. 6.1 1. Good morning, Mrs. Swift. I'm going to take you to the shower. Oh, thank you, dear. Do you use the walking frame to help you? Yes, I do. All right. I'll help you up now. Oh, thank you very much. That's it. Hold the handles for me. There, I'm steady now.
2. Hello, Mrs. Wilson. How are you? Not bad. Not bad. Would you like a short walk outside? Oh, yes. Thank you. I'll get your walking stick for you. Yes, I need my stick. All right. Make sure the stick is firmly on the ground. Oh, yes. I don't want to fall. Ready? Yes, ready. 3. I'll help you into the wheelchair, Gina. Oh, thank you. Sit up and swing your legs over the side of the bed. Oh, That's it. Now put your feet on the floor. okay. Now, stand up and turn around to face me. Oh, all right. That's it. Now, sit down slowly on the wheelchair. There. Right. You're ready to go to rehab now. 4. I'll get you the crutches, Mark. Thanks. Can you manage them all right? Yeah, I'm getting better. Just make sure the top of your crutches are a few centimetres below your armpits. Okay. If the crutches press into your armpits, they hurt a lot. They sure do. The physio's going to take you for a walk soon. Great. I want to move around a bit more. Nah, oke, tadi itu adalah audio tentang bagaimana seorang nurse itu membantu pasiennya untuk menggunakan alat berjalannya. Nah, ini adalah transkripsi dari conversation yang nomor 1. Nah, ini mobility aid-nya atau alat berjalannya itu namanya walking frame yang digunakan. Terus si nurse-nya itu pakai kata-kata seperti ini yang sudah ditebalkan. I'll help you now. Hold the handles for me. Nah, itu kata-kata yang cukup sopan ya dan tidak terlalu agresif. Kemudian ini conversation 2. Alatnya itu namanya walking stick. Nah, ini yang harus kita perhatikan adalah kalimat yang sudah saya tebalkan. I'll get your walking stick for you. Make sure the stick is firmly on the ground. Conversation 3. Ini mobility aid-nya atau alat jalannya wheelchair. Kursi roda. Yang kita harus perhatikan adalah kalimat yang sudah saya tebalkan. I'll help you into the wheelchair, Gina. Sit up and swing your legs over the side of the bed. Now put your feet on the floor. Now stand up and turn around to face me. Now sit down slowly on the wheelchair. Kemudian conversation yang nomor 4, ini alatnya crutches. Tadi ya yang digambar pertama. Yang harus kita perhatikan ini adalah 2 kalimat, yaitu I'll get you the crutches, Mark. Just make sure the top of your crutches are a few centimeters below your armpits. Jadi seperti itu ya bagaimana caranya membantu pasien untuk menggunakan alat jalan mereka. Harus diungkapkan dengan sopan dan tidak boleh agresif. Oke, ini adalah tugas untuk kalian. Tugasnya adalah membuat percakapan antara seorang nurse dan seorang pasien. Di sini saya memiliki 2 patient information, patient 1 information dan patient 2 information. Bagi teman-teman yang NIM-nya itu ganjil, silakan menggunakan patient 1 information dalam membuat tugasnya. Kemudian bagi teman-teman yang NIM-nya genap, silakan membuat tugasnya itu berdasarkan patient 2 information. Nah, ini saya akan menjelaskan dulu apa yang ada di patient 1 information. Jadi di sini pasiennya itu namanya Mr. Peter James. Dia menggunakan mobility aid yang bernama walking stick. Dia menggunakan walking stick karena dia itu punya penyakit stroke dan bagian tubuh sebelah kirinya itu agak lemah. Jadi butuh bantuan untuk dia bisa pergi ke
kamar mandi. Kemudian untuk patient to information, pasiennya tuh namanya Miss Margaret Dean. Dia mobility aid-nya tuh crutches. Dia menggunakan ini karena dia habis kecelakaan karena bermain ski. Dan dia membutuhkan crutches ini untuk pergi ke fisioterapi. Jadi untuk patient one information dia butuh pergi ke bathroom. Sedangkan untuk patient to information ini dia butuh pergi ke fisioterapi. Silakan membuat percakapannya, contohnya ada di audio sebelumnya. Oke, ini adalah skill yang kedua, yaitu getting a patient out of bed. Jadi pasien-pasien dengan penyakit tertentu, biasanya itu yang sudah lansia, itu membutuhkan bantuan untuk bangun dari tempat tidur. Kadang dia memiringkan tubuhnya aja nggak bisa, jadi harus dibantu. Nah, alat-alatnya tuh apa aja? Alat-alatnya ada macam-macam. Nah, di sini cuma ada 4 contohnya. Yang pertama itu ada hoist, itu bentuknya seperti kerekan, terus ada monkey pole, ada slide sheet, dan ada rope ladder. Nah, ini adalah kegunaan dari alat-alat yang gambarnya sudah disebutkan tadi dan berapa jumlah nurse yang dibutuhkan. Oke, dari alat yang namanya hoist tadi ya, yang bentuknya seperti kerekan, fungsinya adalah moving large or immobile patient into or out of bed. Jadi kalau alat yang nama hoist itu biasanya digunakan untuk memindahkan pasien yang biasanya badannya agak besar untuk bangun dari tempat tidur atau untuk menidurkan pasiennya di tempat tidur. Dan biasanya membutuhkan 2 perawat untuk menggunakan alat ini. Kemudian alat yang bernama rope ladder itu fungsinya untuk helping patient sit from a lying position, membantu pasien dari posisi berbaring ke posisi duduk. Nah, ini tidak memerlukan nurse untuk membantu pasien kalau untuk alat yang ini, karena pasiennya bisa melakukannya sendiri. Kemudian ada alat yang namanya monkey pole. Nah, itu fungsinya adalah helping patient lift up their lower back and buttock, membantu pasien untuk membangun karena mungkin punggungnya itu lemah. Dan untuk menggunakan alat ini tidak menggunakan bantuan dari perawat, jadi pasiennya bisa melakukannya sendiri. Kemudian slide sheet, nah bentuknya yang seperti selimut tadi ya, itu fungsinya untuk helping move or turn an immobile patient in bed. Fungsinya adalah membantu pasien itu untuk bangun dari tempat tidur atau membaringkan, maksudnya dimiringkan kah atau ya biasanya dimiringkan, mau diganti bajunya atau gimana, itu pakai slide sheet. Dan untuk menggunakan slide sheet ini dia membutuhkan 2 bantuan dari nurse. Ini kita akan mendengarkan percakapan antara 2 orang nurse. Jadi tidak ada pasien di sini. Nurse Sally sama nurse Lenka. Silakan dibuka halaman 99, audio 6.2. 6.2. Can Mrs. Korvach sit up in bed? Yes, she can. She uses the rope ladder to help her sit up in bed. Okay. What about Mrs. Hartley? You'll need the slide sheet to turn her in bed. Can Ms. Syed lift up her bottom for a bedpan? Yes. I put a monkey pole on the bed for her. Good. How do you get Mrs. Phillips up? You have to use the hoist. She can't move much at all now. Okay, thanks. Oke, tadi adalah percakapan antara 2 orang nurse yang bernama Sally dan Lenka. Nah, ternyata mereka itu bercakap-cakap untuk membicarakan pasien-pasiennya mereka itu membutuhkan alat apa saja untuk membantu mereka bangun dari tempat tidurnya. Nah, ini yang pasien yang bernama Mrs. Kovacs, ini dia pakainya rope ladder.
Kemudian pasien yang namanya Mrs. Hartley pakainya slide sheet. Kemudian pasien yang namanya Miss Sayid ini pakainya monkey pole. Dan terakhir pasien yang bernama Mrs. Phillips itu memakai alat yang namanya hoist. Oke, ini kalian akan mendengarkan percakapan antara seorang nurse dan seorang pasien. Nurse-nya bernama Caroline dan pasiennya bernama Mrs. Kennedy. Untuk lebih jelasnya silakan buka halaman 99 audio 6.3. 6.3. Hello, Mrs. Kennedy. How are you this morning? Not too bad. That's good. I'm going to help you get up for your shower now. All right. Okay. Hold the rope ladder with both hands. Oh, yes. Great. Now pull up so you're sitting. Oh. That's great. Well done. Now swing your legs over the side of the bed slowly. Oh. That's right. Put your feet firmly on the floor. All right. That's it. Here's the frame for you. Now hold on to the handles of the walking frame with both hands. Oh, yes. There you are. Are you steady? Yes, I'm fine. Okay, you're ready to walk to the shower now. Nah, ini adalah transkripsi dari audio yang barusan kita dengarkan antara Caroline dan Mr. Kennedy. Caroline ini dia nama nurse-nya dan Mrs. Kennedy itu adalah nama pasiennya. Jadi si Mrs. Kennedy ini dia mau pergi ke kamar mandi buat mandi. Nah, dia kan perlu bantuan untuk bangun dari tempat tidurnya. Nah, alatnya tuh yang digunakan adalah rope ladder. Kemudian setelah dia bangun dari tempat tidurnya, dia menggunakan alat untuk berjalan dari tempat tidur ke kamar mandi yang namanya walking frame. Jadi di sini sudah jelas ya bagaimana si Caroline ini dia menginstruksi Mrs. Kennedy untuk menggunakan kedua alat tersebut. Ini adalah tugas untuk kalian. Jadi tugasnya adalah membuat sebuah percakapan antara seorang nurse dan seorang pasien. Teman-teman bisa menggunakan patient information yang ada di slide ini. Patient informationnya ada dua, yang nomor 1 sama nomor 2. Untuk patient information yang 1, yang di sebelah kiri, itu untuk teman-teman yang NIM-nya ganjil. Dan patient to information yang di sebelah kanan, itu untuk teman-teman yang NIM-nya genap. Saya akan menjelaskan dari patient 1 information dulu. Di sini pasiennya bernama Mrs. Evie Lake. Dia tuh punya masalah di arteries in left hip. Jadi bagian pinggulnya itu mungkin agak sakit atau lemah atau gimana. Nah, dia menggunakan alat bantu rope ladder untuk bangun dari tempat tidurnya dan walking frame untuk jalan ke toilet atau keluar jalan-jalan gitu. Kemudian patient to information yang di sebelah kanan, pasiennya namanya Mr. Daniel dan dia punya masalah weakness left side of the body after a stroke. Jadi bagian badannya yang sebelah kiri itu agak kurang kuat karena dia menderita penyakit stroke. Mobility aids-nya adalah monkey pole untuk membantu dia bangun dari tempat tidur, kemudian walking stick untuk membantu dia jalan ke toilet, jalan keluar kamar atau kemana. Nah, segitu saja video kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan chat saya secara pribadi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.